sebagai bentuk tanggung jawab daripada Basnas bahwa Basnas akan mengelola zakat infak sodako ini secara transparan, akuntabel, dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Artinya dibantu terutama sampaikan kepada para mustahik terutama yang kebanyakan fakir miskin kan enggan untuk minta bantuan malu ya Pak. Ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja hari ini. Oke kawan, hari ini saya ingin bercerita tentang konten yang mungkin akan sering kalian lihat untuk kedepannya. Suatu hal yang baru dari channel kesayangan kita bersama, channel Kulaan Isi Otak, atau kawan-kawan bisa menyebutkan dengan KAI. Jadi begini kawan, Sobat KIO, kita kedepannya akan bekerja sama dengan lembaga resmi milik negara, yaitu Basnas Banyuwangi, Badan Amil Zakat, lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang tujuannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita akan buat satu segmen khusus yang entah berapa kali dalam sebulan yang kita akan beri nama dengan KIO Vlog. Ini sebenarnya tabik kepada guru kita, guru media sosial, Ferry Irwandi, guru virtual ya. Oke, video ini, segmen ini akan mendokumentasikan kegiatan Basnas. Tapi teman-teman jangan kira channel KIO hanya mendokumentasikan apa yang terjadi, apa yang menjadi kegiatan di Basnas. Melainkan saya pastikan Bapak Ibu sekalian, saya yakinkan kepada penonton setia KIO ini bahwa dalam segmen kita kali ini tetap akan memberikan pengetahuan. Karena ingat, prinsip kita pasti di setiap video KIO itu akan tetap memberikan satu sudut pandang yang dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Oke, dari pemaparan Komisioner Basnas, Basnas punya tujuan utama yaitu menjembatani antara si miskin dan si kaya. Mungkin terlalu kasar kawan, tapi biar mudah dimengerti saja. Agar tidak ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Visi misi Basnas adalah menjembatani antara miskin dan mustahik. Jadi agar tidak ada kesenjangan ekonomi yang tinggi. Ya. Dan bagaimana kita bersahabat dengan para miskin, para orang-orang yang sudah dititipi harta benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cerita, kita support, kita tahu bahwa harta yang dititipkan pada Allah kepada dia 2,5% miliknya para mustahik. Begitu juga para mustahik kita jadikan sahabat biar tahu bahwa dia punya hak daripada titipan. Ada 5 program unggulan Basnas Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, Banyuwangi Peduli, yang meliputi bantuan sembako duafa dan juga memberikan makan kepada duafa yang sudah tidak mampu untuk memasak untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Banyuwangi Makmur. Hal ini meliputi pemodalan kepada para mustahik yang membutuhkan modal untuk membuat usaha, maka akan diberikan pemodalan secara menyeluruh oleh Basnas. Yang ketiga adalah Banyuwangi Cerdas. Program ini meliputi pemberian beasiswa kepada para pelajar yang tidak mampu, namun dia masih memiliki semangat belajar yang tinggi. Ini bukan hanya untuk mahasiswa, ini bagi semua pelajar, baik tingkat SD sederajat, baik tingkat SMP sederajat atau SMA sederajat. Kami ingin menyantuni pendidikan anak-anak sampai ke S1. Saya sendiri adalah alumni beasiswa Basnas. Karena ketidakmampuan saya, keluarga saya, akhirnya ada seseorang yang mengajukan atas nama diri saya dan tanpa sepengetahuan saya, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Yang keempat, Banyuwangi Sehat, yang mana bantuan ini dialokasikan kepada mereka yang tertimpa musibah, bahkan terkhusus untuk masalah sakit ini Basnas siap hadir kurang dari 24 jam. Bahkan dari penuturan Komisioner Basnas, seandainya ada orang yang mengajukan bantuan, membutuhkan bantuan gara-gara sakit, ketika
sudah dilaporkan kepada Basnas dan Basnas menyetujui. Kalau bisa, kata Basnas, kalau bisa berikan uang itu terlebih dahulu kepada orang yang membutuhkan, nanti pasti akan diganti oleh Basnas. Kalau seperti sampean di daerah sampean ada orang sakit kirim ke saya rapat di WA, di ACC dengan semuanya, langsung sampean saya telepon, Mas sampean ada uang sekian untuk orang itu, talangi dulu besok saya kan senang. Dan yang kelima, program Basnas adalah Banyuwangi Takwa yang meliputi bantuan renovasi musola, masjid, dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak kawan, bahwa dari 5 program tadi yang mungkin sangat sulit untuk dihafal, tapi secara mekanisme dia sangat mudah loh. Sebagai lembaga yang disahkan oleh pemerintah, Basnas Banyuwangi sangat sadar bahwa ini adalah lembaga yang bertujuan untuk membantu mereka untuk memperoleh haknya dari orang-orang kaya. Oleh karena itu, di setiap program Basnas, orang Basnas itu akan hadir secara langsung. Artinya kawan, bukan malah mereka yang membutuhkan, yang menjemput haknya ke kantor Basnas, namun orang Basnas lah. Jadi pihak Basnas yang akan hadir untuk memberikan hak mereka. Bukan orangnya yang disuruh ke sini, ya? Bukan, kita datang. Semua program. Oh, semua program. Ya, janganlah dia sudah dicoba dengan Allah enggak dititipi harta benda, tapi semangat. Terus masih disuruh ke sini, ditampilkan di peta, janganlah. Kita yang datang. Jadi kawan, hanya perlu melaporkan, baik melaporkan dirinya sendiri ataupun melaporkan orang lain bahwa yang terlapor membutuhkan bantuan dan termasuk orang yang berhak mendapatkan bantuan. Dengan catatan, orang yang terlapor tersebut adalah orang yang berdomisili di Banyuwangi. Karena ini memang khusus Basnas Banyuwangi. Udah, gitu aja kawan. Jadi sobat-sobat KIO ini atau Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, jika memang ingin mengajukan bantuan kepada Basnas, maka tidak perlu repot-repot melampirkan surat keterangan tidak mampu atau proposal atau tetek bengek lainnya. Cukup melaporkan foto KTP selesai dapat haknya. Pertanyaannya, kenapa Basnas perlu kolaborasi dengan KIO? Kawan sobat KIO yang semoga sehat selalu. Banyak sekali orang yang membutuhkan atau kita bahasakan dengan mustahikus zakah. Orang yang berhak menerima zakat. Namun mereka malu untuk meminta bantuan. Dengan ini KIO ingin memberikan informasi bahwa Basnas Banyuwangi tidak pernah merasa memberikan bantuan kepada kaum yang membutuhkan. Namun Basnas Banyuwangi bukan membantu, tapi melakukan tugasnya sebagai amil, sebagai penyalur. Jadi uang yang ada di Basnas itu bukan uang Basnas, tapi uang sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Karena Basnas Banyuwangi khususnya melalui channel KIO dengan keterbatasan kemampuan untuk mendata orang-orang yang membutuhkan, ingin menyampaikan pesan nih bahwa Basnas siap hadir membantu kawan-kawan yang tidak mampu di bidang ekonomi, baik bidang pendidikan, pengobatan, bahkan makan setiap hari. Basnas siap membantu itu semuanya. KIO di sini bukan hanya sebagai informan dari Basnas, tapi KIO akan menjembatani antara dua belah pihak, yaitu dari Basnas ke orang yang tidak mampu atau membutuhkan, dan juga KIO ingin menjembatani bagi orang-orang yang ingin menyalurkan, yang mempunyai kesadaran untuk menyalurkan kewajibannya untuk membayarkan 2,5% dari penghasilannya. Atau bahkan bukan hanya membayarkan kewajiban, yang ingin bersedekah sedikit dari kelebihannya. KIO siap menjadi penghubung. Silakan kawan-kawan menghubungi kami baik via DM, Instagram, atau komen di bawah ini. Nah, di sini kawan, letak kerennya tujuan dari program Basnas itu sendiri. Yakni dari data yang kami dapat, yang dipaparkan langsung oleh Bapak Komisioner Basnas. Yakni seandainya ASN diwajibkan oleh Bupati Banyuwangi untuk menyalurkan zakatnya pada Basnas,
maka kemungkinan uang yang akan didapat oleh Basnas sekitar 30 miliar di setiap tahunnya. Wow. Tapi sampai sekarang kawan, dari info yang KIO dapat, uang Basnas hanya berkisar sekitar 3 miliar di setiap tahunnya. Dan kalau sobat-sobat tahu, dengan 3 miliar itu setiap duafa sudah dibantu makannya sampai ia wafat. Bayangkan, saking kerennya Basnas. Orang sakit siap dibantu, anak sekolah siap dibiayai sampai lulus. Kawan, percayalah, seandainya Basnas bisa mengelola 30 miliar itu dari ASN yang diwajibkan oleh bupati itu, seandainya terrealisasi dengan baik, maka saya bisa pastikan kawan-kawan, terutama kepada dulur-dulur Banyuwangi, saya bisa katakan bahwa Banyuwangi akan makmur serasa bukan hanya akan didapat oleh mereka-mereka yang berpunya saja, melainkan orang-orang yang tidak berpunya akan dapat merasakan kenikmatannya juga. Oleh karena itu, dengan kerjasama ini antara KIO dan Basnas, maka semoga ini menjadi bukti yang real bahwa Badan Amil Zakat Banyuwangi telah melakukan tugasnya. Dan dana zakat yang terkumpul bisa benar-benar sampai ke orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang transparan dan efisien. Dan yang kedua, semoga dengan transparansi ini, maka tergeraklah hati orang-orang yang mempunyai kelebihan. Orang-orang yang punya kekayaan lebih untuk menuntaskan kemiskinan, terutama khususnya di kabupaten tercinta kita ini, yakni Kabupaten Banyuwangi. Kita sampai pada sisi akhir dari video ini kawan, dan ini yang paling penting. Kerjasama antara KIO dan Basnas bukan hanya antara kita berdua, tapi ini untuk masyarakat Banyuwangi, ini untuk semuanya. Kami ingin ajak kalian semua, kita semua untuk ikut ambil bagian dalam program-program ini. Entah dengan menyumbangkan zakat, infak, atau bahkan dengan hal yang sangat kecil. Menyebarkan video ini mungkin, itu sudah sangat membantu kawan. Karena setiap kontribusi sekecil apapun pasti mempunyai dampaknya sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita semuanya bergotong royong. Kami yakin, KIO yakin, Banyuwangi yang sejahtera adalah bukan hanya omong belaka. Itu akan menjadi kisah nyata yang akan diabadikan oleh kita semua. Terakhir ada hadis sahih, Nabi bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila janbihi. Tidaklah mukmin orang yang kenyang, namun tetangganya lapar sampai ke lambung. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Terima kasih.